Shalom, damai di hati, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita di hari ini dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Dan karena itu marilah kita mengisi kehidupan kita dengan beribadah. Di saat ini kita akan belajar firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami, di saat ini kami hendak lagi akan bersama-sama belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, bermohonlah kami, Engkau menguasai kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, mampu kami lakukan dan praktekkan itu dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa, lansia. Kami boleh melakukan firman Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dan perbuat dalam kehidupan kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Itulah bagian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah Roh Allah memampukan bersaksi tentang kasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih boleh menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya. Itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kasih Tuhan Allah yang begitu sempurna, tanpa syarat, itulah yang disebut dengan kasih agape. Dari bahasa Yunani artinya cinta yang tidak pernah mementingkan akan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa pamrih. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sudah menunjukkan, meneladani kasih itu bagi kehidupan kita umat manusia. Kita manusia yang menikmati akan kasih Allah yang tanpa batas. Tentunya kita harus mewujud nyatakan kasih dengan penuh kesungguhan yang dapat memberikan makna hidup dalam kebersamaan dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Seperti sebuah lirik lagu tentang kasih. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu sabar, sederhana, murah hati, rela menderita. Tentunya saudaraku, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih itu butuh kesabaran. Kasih itu butuh kelemah lembutan, kemurahan hati, dan rela untuk berkorban. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan kasih yang tulus dalam kebersamaan tentunya adalah gambaran kehidupan orang-orang yang sudah dipulihkan dari segala dosa. Sebagai orang yang percaya, yang sudah menikmati akan kasih Tuhan Allah dan terbebas dari segala ketakutan, maka keselamatan itu harus didemonstrasikan dalam segala gerak-gerik
kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita tentunya, dalam tutur kata, dalam pola pikir dan tindak kehidupan kita setiap hari tentunya. Dan karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di hari ini tentunya menyatakan bahwa Tuhan Allah, Dia hadir di tengah-tengah persekutuan jika kita saling mengasihi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalammu? Dalam kitab 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita yakin bahwa kekuatan daripada Roh Allah akan membuat kita sanggup untuk mewujud nyatakan kasih itu dalam perjalanan kehidupan kita. Roh Allah akan terus bekerja sehingga membuat kita semua mampu untuk dapat membedakan tindakan hidup yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan. Oleh kuasa Roh Tuhan, kita dapat menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa, perkara yang besar, dan menjadi pribadi-pribadi keluarga yang penuh dengan sukacita, dan kita bersahaja mewujudkan cinta kasih Allah. Dan karena itu, marilah saudaraku, kita wujudkan kasih Tuhan Allah dengan penuh semangat, karena kuasa Roh Allah akan terus menjaga, memelihara, memampukan, dan menguatkan langkah-langkah hidup kita, agar supaya selaku orang yang diselamatkan, kita dapat mewujudkan kasih itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau ketika kami boleh menikmati lagi kehidupan di bulan September dengan segala berkat dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan dan nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan ketika kami pun boleh beribadah bersama-sama di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam perjalanan kehidupan kami manusia. Ketika Engkau ya Tuhan menyelamatkan kehidupan kami. Dan karena itu bagaimana kehidupan kami pun harus mempraktikkan kasih itu bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa Roh Allah akan terus memampukan kehidupan kami dalam kami mempraktikkan akan kehidupan kasih untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan, tetapi kasih yang selalu melandaskan akan Tuhan, karena Engkau Tuhan telah terlebih dahulu yang telah memberikan contoh, memberikan keteladanan bagaimana memberikan kasih yang tulus, kasih yang benar-benar tanpa pamrih, kasih yang luar biasa. Dan karena itu ya Tuhan Allah, Engkau pun yang akan terus ada bersama-sama dengan kami dalam kami menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan kehidupan orang lain di tengah-tengah persekutuan, baik itu di Kolom, baik itu di Bipra, tetapi pun di mana saja ya Tuhan Allah, kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menyebarkan akan kasih. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau pun akan terus memberkati kehidupan Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan yang boleh bersama-sama beribadah di saat ini. Engkau memberkati mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapa, oma opa, lansia. Engkau selalu memberkati kehidupan mereka, keberhasilan, kesuksesan, tapi pun berkat Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Para hamba-Mu pelayan khusus, Engkau pun memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan selalu menghadirkan kasih dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Memberikan kasih bagi kehidupan jemaat,
bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tim multimedia pun terus disertai oleh Tuhan Allah dalam setiap tugas tanggung jawab peran yang Tuhan beri bagi mereka. Kuatkan selalu, sehatkan selalu mereka, dan berkat Tuhan akan selalu ada menjadi bagian hidup. Ya Tuhan, seluruh keberadaan, kehidupan kami di sepanjang hari ini, ketika kami akan beraktivitas, bekerja, kiranya itu semua kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan dan harian keluarga kita di saat ini, terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Bumi Maranatha Selatan, di like, di share, di komen, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.